Ducati bakal pangkas gaji 5 pembalapnya di MotoGP. Direktur olahraga Ducati Corse, Paolo Ciabatti, memastikan bakal memangkas gaji 5 orang pembalapnya. Namun, sebelum mengambil kebijakan soal potong gaji, Ducati Corse ingin mengetahui lebih dahulu seperti apa kelanjutan MotoGP 2020. Kapan dan di mana start MotoGP 2020 masih menjadi misteri. Sebab 8 seri awal ditunda atau dibatalkan akibat wabah virus corona. Sudah pasti MotoGP 2020 tidak akan menggelar 20 balapan seperti ambisi Dorna Sport. Ketiadaan balapan berarti tidak ada pemasukan dari sponsor bagi semua tim tanpa terkecuali. Dampak finansial itu sudah terasa pada tim-tim independen yang harus disuntik dana 250.000 euro oleh Dorna Sport pada periode April hingga Juni 2020. Hantaman krisis finansial kini membayangi tim pabrikan Ducati Corse. 5 pembalap yang bernaung di bawah tim asal Bologna itu Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Francesco Bagnaia, Jack Miller, dan Johan Zarco bakal merasakan pemotongan gaji dalam waktu dekat. Semuanya harus dinegosiasikan ulang segera setelah kami tahu berapa banyak balapan yang dapat kami selesaikan musim ini. Para sponsor bahkan tidak akan mau membayar jumlah yang disepakati jika misalnya kita hanya bisa turun dalam 50% balapan. Yang penting harus jelas kapan kejuaraan dunia 2020 dimulai. Saya pikir semua orang yang terlibat akan memahaminya. Dampak keuangan dari situasi ini akan parah. Sebelum kita memulai negosiasi dengan para sponsor dan pembalap, kita harus mendapat gambaran yang jelas tentang masa depan. Jelas Paolo Ciabatti. Lorenzo belum pikirkan jadi pembalap penuh MotoGP dengan usia 32 tahun. Pembalap asal Spanyol, Jorge Lorenzo, belum terpikir kembali menjadi pembalap penuh pada MotoGP di usianya yang sudah memasuki 32 tahun. Jorge Lorenzo memutuskan pensiun dari MotoGP pada akhir 2019 setelah baru 1 tahun membela Honda. Namun, Jorge Lorenzo melakukan comeback ke Yamaha dengan menjadi pembalap penguji. Dia juga akan menjadi pembalap wildcard pada GP Catalunya Spanyol yang sekarang ditunda pelaksanaannya karena wabah virus corona. Balapan Montmeló telah dibatalkan atau ditunda. Mudah-mudahan ditunda, tetapi bisa dibatalkan jika tidak ada balapan yang diadakan tahun ini, meskipun kami semua berharap tidak. Jika balapan diadakan, bisa jadi Yamaha dan saya pertimbangkan menerima wildcard pada balapan ini, kata Jorge Lorenzo. Lorenzo juga masih memiliki keyakinan bisa bersaing pada balapan MotoGP di usianya saat ini. Saya berada pada tahap kehidupan saya, pada usia 32 tahun, di mana fisik saya akan memungkinkan saya untuk menjadi sangat kuat pada motor. Saya tidak akan kehilangan refleks atau kecepatan pada motor, baik Yamaha atau Ducati. Mungkin Yamaha adalah motor yang lebih alami bagi saya, tetapi dengan Ducati, saya menjadi sangat cepat pada akhirnya. Sampai musim gugur di Aragon, saya adalah yang tercepat dan pembalap yang memenangkan balapan terbanyak dalam 5 seri balap terakhir, kata Jorge Lorenzo. Ketika kesepakatan dengan Honda diumumkan, saya percaya pada tim impian bersama Marc Marquez. Tetapi pada akhirnya itu adalah musim yang sangat buruk. Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi sampai Anda mencoba motor, sambung Lorenzo. Menurut Lorenzo, pada MotoGP 2020 tidak akan ada pembalap yang berjuang untuk merebut gelar juara dunia kecuali virus corona dapat dikendalikan. Dorna saat ini berjuang menyelamatkan sekitar 10 dari 20 seri balapan yang direncanakan pada MotoGP 2020. Tetapi Lorenzo mengakui pesimis. Saya pesimis karena menurut apa yang dikatakan para ahli vaksin akan menjadi satu-satunya hal yang dapat mengubah balapan ini sepenuhnya. Saya salah satu dari mereka yang berpikir bahwa tidak butuh waktu sampai 18 bulan untuk mendapatkan vaksin karena para ilmuwan dari semua negara mengerjakannya sebagai prioritas utama. Tetapi proses pengujian itu bisa memakan waktu 6 hingga 12 bulan dan itu merupakan masalah, tutup Jorge Lorenzo. Alex Rins resmi perpanjang kontrak di Suzuki. Alex Rins resmi memperpanjang kontrak dengan Suzuki hingga 2 musim mendatang.
Rins akan tetap menunggangi motor GSX RR hingga akhir musim MotoGP 2022. Pengumuman kontrak baru antara Rins dengan Suzuki itu dilakukan saat sesi live di media sosial Instagram pada Minggu 19 April waktu setempat. Saya akan terus membalap bersama Suzuki untuk 2 tahun ke depan. Ini kabar baik buat saya dan tim. Saya sangat senang, ucap pembalap asal Spanyol itu. Rins mengaku perpanjangan kontrak dengan Suzuki adalah sebuah keputusan yang mudah. Ia menilai Suzuki merupakan tempat yang tepat bagi dirinya mengukir prestasi di ajang balap motor paling bergengsi tersebut. Kami siap untuk bersaing di level maksimum, seperti yang telah kami perlihatkan di tes pramusim, kata Alex Rins. Manajer Suzuki, David Brivio, mengaku senang bisa memperpanjang kerjasama dengan Rins. Brivio juga mengungkapkan kesepakatan kontrak dengan Rins terjadi setelah diskusi cukup panjang selama beberapa bulan terakhir. Ini kabar menggembirakan. Di masa sulit seperti ini, kami tidak pernah berhenti mencoba untuk merencanakan masa depan dan semua orang di Suzuki sangat senang bisa terus bekerja sama dengan Anda. Kami juga memutuskan untuk memberikan perpanjangan kontrak karena performa pembalap semakin baik dan kami ingin Anda tetap bersama kami, kata David Brivio. Alex Rins gabung Suzuki dengan status rookie pada tahun 2017 lalu. Di musim kedua, ia memperlihatkan perkembangan pesat dengan naik podium sebanyak 5 kali. Penampilan pembalap berusia 27 tahun itu semakin bagus di MotoGP 2019 dengan 2 kali juara seri di MotoGP Amerika Serikat dan MotoGP Inggris. Rins mengakhiri musim dengan menempati posisi keempat klasemen pembalap di belakang Marc Marquez, Andrea Dovizioso, dan Maverick Vinales. Belum ada sosok anti-hero untuk Marc Marquez di MotoGP. Mantan pembalap Fonsinito menilai belum ada sosok penantang yang mampu meruntuhkan dominasi Marc Marquez di MotoGP. Sejak debut pada musim 2013, Marc Marquez memang nyaris tak terhentikan untuk meraih gelar juara kelas Premier alias MotoGP. Nyaris setiap musim, Marc Marquez meraih titel juara selama 7 tahun ke belakang. Satu-satunya kegagalan Marquez menjadi juara dunia terjadi pada musim 2015. Saat itu, Marquez menyelesaikan kompetisi di urutan ketiga. Hegemoni Marquez dan tim pabrikan Honda pada ajang balap MotoGP kian menjadi-jadi pada musim lalu. Dari 19 seri balap yang digelar, Marquez hanya gagal finish sekali, selebihnya Marquez selalu bisa finish di posisi 2 besar. Hasilnya, Marquez bersama Honda menyabet 3 gelar sekaligus dalam satu musim untuk juara individu, tim, dan pabrikan. Tak hanya itu, Marquez juga menorehkan rekor baru, yakni raihan poin terbanyak dalam satu musim dengan 420 poin. Pembalap berusia 27 tahun itu pun menjadi rider pertama di MotoGP yang sukses mengumpulkan lebih dari 400 poin dalam satu musim. Dominasi Marc Marquez bersama Repsol Honda tersebut turut mengundang perhatian dari mantan pembalap MotoGP Fonsinito. Keponakan pembalap legendaris Angel Nieto tersebut menilai belum ada sosok pembalap yang mampu menjegal dominasi Marquez. Dalam kesempatan yang sama, dia juga merasa jalannya MotoGP kurang semarak karena MotoGP hanya menjadi panggung untuk Marc Marquez sebagai pahlawan. Saya tidak melihat apapun pada saat ini. Sulit bagi saya untuk mengatakannya karena saya ingin kejuaraan ini lebih kompetitif lagi. Dalam beberapa tahun belakang, Marquez memang telah menjadi sebuah nama besar untuk MotoGP, kata Nieto. Lebih jauh lagi, Fonsinito menganggap perlawanan beberapa pembalap seperti Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, dan Alex Rins belum cukup menggoyangkan kedikdayaan Marquez. Dovizioso sudah berada di tempat lain, dan satu-satunya pembalap kuat lain yang saya lihat adalah Maverick Vinales Yamaha atau Alex Rins dari Suzuki. Namun, pada musim lalu, kami melihat betapa kuatnya Honda. Meski tampaknya pada musim ini, gapnya bisa sedikit terpangkas, tutup Nieto. Rossi disarankan pensiun dari MotoGP. Pembalap Yamaha, Valentino Rossi, diminta untuk pensiun setelah gelaran MotoGP 2020. Hal ini dikarenakan pembalap yang kontraknya di Yamaha akan habis musim ini tak lagi kompetitif. Pernyataan itu datang dari mantan pembalap MotoGP, Carlos Sainz.
Pria berusia 47 tahun itu menilai sudah saatnya Rossi turun dari panggung MotoGP yang telah membesarkan namanya. Dia pembalap yang luar biasa, salah satu yang terbaik dalam sejarah. Akan tetapi, dia bukan lagi pembalap yang ingin semua orang lihat. Melihatnya bersaing untuk posisi 10 besar dan kemudian terjatuh sudah tidak lagi masuk akal. Ini bukan soal pertanyaan lanjut atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan Rossi masih masuk akal? Kata Carlos Sainz. Secara pribadi, Sainz tak memungkiri masih ingin melihat Rossi balapan hingga 3 tahun ke depan. Sainz menilai kehadiran pembalap berusia 41 tahun itu bagus untuk MotoGP. Namun, bukan sesuatu yang positif dari aspek olahraga. Tetapi, kembali pada putusan Rossi. Saya menghormati dia dan seluruh fans harus berterima kasih padanya, kata Sainz. Rossi sudah berkarir di ajang MotoGP selama 20 tahun. Dalam rentan waktu tersebut, pembalap kelahiran Urbino, Italia berhasil meraih 7 gelar juara dunia MotoGP. The Doctor terakhir kali menjadi juara dunia tahun 2009 lalu. Setelah itu, Rossi kesulitan untuk mengulangi pencapaian tersebut dan di MotoGP musim lalu hanya menempati posisi ke-7 klasemen pembalap. Di MotoGP 2019, Rossi tidak sekalipun mampu keluar sebagai juara seri. Prestasi terbaik Rossi hanya finish kedua di MotoGP Argentina dan MotoGP Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.